adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua dalam kondisi sehat. Nah, kita saat ini akan melakukan ibadah Minggu Persekutuan Taruna. Walaupun kita beribadah melalui video streaming, tapi kakak yakin kita semua akan merasakan kuasa Roh Kudus, bahkan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita ini. Ya, oh ya, kakak pagi ini juga ditemani oleh kawan dalam membawakan firman Tuhan nanti, dan ada juga Kak Entes dan ada Alex. Mereka akan membantu kakak dalam bermain musik. Untuk itu, adik-adik mari kita mempersiapkan diri, juga mempersiapkan Alkitabnya, ya, supaya ibadah ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan dan apa yang Tuhan inginkan kepada kita, ya, juga hati kita untuk menghadap Tuhan nantinya. Untuk itu mari kita mulai ibadah ini. Kita akan bernyanyi dan memuji Tuhan dengan sukacita. Judul lagunya, Dia Harus Makin Bertambah. Musik. Harus makin bertambah, Tuhan semakin berkurang. Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya dipitakan, pasti menjadi semua orang datang kepadanya. Sekali lagi, kita semangat. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh dengan tetap berdiri, ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita juga akan menyanyi kembali lagu pembukaan Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, kenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, dipersilakan duduk. Kita akan berdoa pembukaan. Mari kita bersatu hati untuk
doa pembukaan ini. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Allah yang kami sapa dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh-Mu yang kudus kami datang ke hadirat-Mu. Kami akan beribadah dan kami juga memohon, biarlah ibadah ini boleh berjalan lancar sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu dari awal hingga akhir. Ampunilah segala salah dan dosa kami, tahirkanlah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada ibadah minggu ini terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan kita akan sambut pembacaan Alkitab ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 432 bait 1 dan 2. Jika padaku ditanyakan. Padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, kebebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tanpa surat tiba kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Ayat 2. Padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasihan yang sejati. Tak tersedia bagi kita menggunakan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami yakin dan percaya karena Roh Kudus-Mu yang mampu menolong kami untuk kami bisa memahami firman-Mu dengan baik, dan Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk kami bisa memperlakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu ditanyakan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati hamba, biarlah apa yang hamba sampaikan bukan karena kepintaran, tapi karena kuasa Roh Kudus yang membimbing hamba. Ampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang menyerahkan diri kami ke dalam tangan Bapa di surga. Amin. Ya.
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum membaca Alkitab, kalau coba bertanya pada adik-adik, ada dua pertanyaan. Pertama, jika adik-adik mendapatkan suatu tugas, entah itu dari orang tua, atau dari guru, ataupun dari gereja, bagaimana adik-adik mengerjakannya? Apakah adik-adik mengerjakannya dengan terpaksa atau dengan sukacita? Nah, yang kedua, kalau adik-adik mengerjakan tugas yang pertama tadi, yang diberikan oleh orang tua, atau gereja, atau guru, kalau adik-adik melaksanakan tugas tersebut, mengerjakannya dengan sukacita, hal apa saja yang membuat adik-adik bisa melakukan itu dengan sukacita? Begitu pula hal-hal apa saja yang membuat adik-adik terpaksa melakukan tugas itu. Nah, itu dua pertanyaannya. Dua pertanyaan, nanti jawabannya seperti apa? Jawabannya kita bisa dapatkan nanti setelah kita merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, tema renungan firman Tuhan untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini yaitu bersyukur sebagai saksi Kristus. Bagaimana bersyukur sebagai saksi Kristus? Nah, sekarang buka Alkitabnya, kita akan lihat firman Tuhan yang akan menyapa kita pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Sudah dapat semua? Ya, kalau sudah dapat semua, tolong diperhatikan. Kaulan akan bacakan ayat 1 sampai dengan 9. Ini surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, ya. Pasal 1. Judul perikopnya Salam. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita barusan membaca surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus di pasal yang pertama. Kota Korintus adalah sebuah kota yang kaya, adik-adik. Kenapa kaya? Karena di sana ada 2 pelabuhan, sehingga terjadi adanya perdagangan. Jadi disebut juga kota perdagangan Korintus. Dan penduduknya di sana campuran. Ada orang Romawi, ada orang Yunani, ada orang Yahudi. Campuran bermacam-macam.
Nah, karena ramai, karena padat kota itu penuh dengan penduduk campuran, ya, orang-orang kaya, kehidupan mereka menjadi juga tidak teratur. Ya, hidup di kota Korintus itu banyak juga kejahatan-kejahatan, penyembahan berhala. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus pernah tinggal dan melayani, memberitakan Injil di kota Korintus kurang lebih selama 18 bulan. Ya, 18 bulan Paulus melayani, memberitakan Injil. Nanti adik-adik bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 18. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 23. Di sana adik-adik bisa lihat tentang pelayanan Paulus di kota Korintus. Ya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus kenapa sampai menulis surat kepada jemaat Korintus? Ada sebabnya, ya, karena Paulus pada waktu itu sedang ada di kota Efesus, ya. Kita lihat masih di pasal 1 ayat yang ke-11. Nah, ini sebabnya. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluargaku tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ya, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Nah, itulah sebabnya Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus untuk memberikan nasihat, memberikan panduan untuk mereka kembali ke dalam kehidupan sebagai jemaat Kristus yang baik. Pada pasal 1 ayat 1 sampai 9 tadi kita sudah baca, ya adik-adik, ya. Di ayat 1 sampai 3 itu berbicara tentang salam. Ya, Rasul Paulus selalu memberikan salam. Dari Paulus oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul. Ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat. Kemudian ayat 3, kasih karunia dan damai sejahtera. Jadi Paulus di sini mau memberitahukan bahwa mereka yang dipanggil menjadi orang-orang kudus itu menjadi milik Allah, ya, orang-orang yang sudah diselamatkan, ya. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang diselamatkan dari dosa oleh penyaliban Tuhan Yesus Kristus, dan itu menjadi milik Allah. Pada ayat 4 sampai dengan 7, Paulus mau menyampaikan bagaimana dia sebagai saksi Kristus mengucap syukur. Ayat 4, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku kepada kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Paulus mengucap syukur kepada Allah, ya, mengucap syukur kepada Allah bahwa jemaat Korintus banyak menerima kasih karunia dari Allah, ya, karena penebusan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan di situ di ayat 5, sebab di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu tuh maksudnya jemaat telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, ya. Jadi jemaat Korintus itu banyak kali menerima kasih karunia Allah, berbagai macam, dalam perkataan mereka, dalam pengetahuan mereka. Itu yang mau disampaikan adik-adik oleh Paulus kepada jemaat Korintus, ya, mengingatkan mereka lagi sebagai jemaat yang dikuduskan, yang sudah menjadi milik Allah. Di ayat berikutnya, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu,
Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun sementara kamu menantikan kenyataan. Jadi sampai Tuhan Yesus datang kembali, karunia itu tidak akan pernah berkurang. Ya, karunia tentang perkataan, tentang berbicara, tentang pengetahuan selalu ada selama mereka meyakini bahwa mereka adalah milik Allah di dalam Kristus Yesus. Ayat 8 dan 9 menggambarkan tentang kesetiaan Allah sampai pada akhirnya, sampai pada Yesus datang kembali. Allah adalah Allah yang setia. Makanya dikatakan di ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun Paulus katakan di situ sedang ada di kota Efesus, dia tetap mengerti bahwa jemaat Korintus itu nggak pernah ditinggalkan oleh Allah. Jemaat Korintus selalu disertai, Allah selalu setia sama mereka. Itulah nasihat di awal surat Paulus kepada jemaat Korintus ini di awal-awal aja, banyak sekali nanti kalau adik-adik baca dari 1 Korintus 2, terus 2 Korintus, nasihat-nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, karena begitu cintanya juga dia kepada jemaat Korintus. Nah, ini awal saja bagaimana Paulus mau menyampaikan tentang mereka sudah dikuduskan, diselamatkan oleh Allah dan menjadi milik Allah, dan mereka jemaat Korintus sudah banyak menerima karunia Allah, karunia dalam perkataan, pengetahuan, dan mereka mengucap syukur juga. Paulus mengucap syukur. Jemaat Korintus harus mengucap syukur karena Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia, dan mereka harus terus menjadi saksi Kristus. Walaupun kondisi dan keadaan mereka tidak mudah adik-adik. Jemaat Korintus tadi kawalan gambarkan, katakan bahwa jemaat Korintus itu di tengah-tengah orang-orang yang menyembah dewa Artemis, ya, banyak yang mereka sembah selain Allah di dalam Yesus. Tapi mereka harus teguh karena Allah mereka adalah Allah yang setia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kembali dalam kehidupan kita. Apa hubungannya surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dengan kehidupan kawalan orang tua kita dan adik-adik sekarang pada masa sekarang ini? Apa hubungannya? Nah, kalau tadi di awal kawalan katakan mengerjakan tugas dengan sukacita atau dengan terpaksa. Kemudian kalaupun dengan sukacita, apa yang mendukung adik-adik melakukan itu dengan sukacita? Sekarang saat ini kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Artinya kita menjadi saksi untuk memberitakan tentang Kristus Yesus. Jadi sudah diselamatkan, kita tidak sampai di situ. Kita bersyukur. Nah, bersyukur apa? Karena kita sudah diselamatkan di antara manusia-manusia yang ada di dunia ini. Diselamatkan dengan penyaliban Yesus Kristus. Dan kita dikuduskan di antara orang-orang yang ada di dunia. Dan kita menjadi milik Allah. Kawalan adik-adik, orang tua kita yang percaya, kita sudah menjadi milik Allah. Nah, kita bersyukur di situ. Nah, setelah kita bersyukur, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kita melakukan tugas kita menjadi saksi Kristus. Jadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Gampang? Susah? Ya, susah gampang. Tergantung adik-adik bilangnya apa. Gampang susah. Kalau gampang susah, artinya gampang. Ya, kesusahannya ada bersama dengan Tuhan. Yang menjadi saksi Kristus, yang pasti bersyukur kita sudah dipilih menjadi milik Allah dan menjadi saksi Kristus. Bersyukur. Kemudian kita melakukan tugas kita sebagai saksi Kristus. Lakukan dengan sukacita. Kalau tadi mengerjakan sukacita atau terpaksa, ya,
lakukan dengan sukacita. Kalau bersyukur itu kita melakukannya dengan sukacita. Oh ya, saya masih dipercaya sama Tuhan menjadi saksi Kristus. Saya bersyukur dan saya mau melaksanakan. Walaupun penuh dengan tantangan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita akan selalu menyertai kita, adik-adik. Akan selalu menyertai kita. Oleh karena itu kita bersyukur sebagai saksi Kristus, ya, bukan beban, bukan terpaksa. Begitu pula tugas-tugas kita yang lain yang Tuhan percayakan. Kalau saat ini adik-adik sebentar lagi besok mulai memasuki tahun ajaran yang baru, walaupun mulainya masih dengan jarak jauh, tapi lakukan itu dengan sukacita, tidak karena bersyukur saya dapat sekolah yang baru, bersyukur saya dapat kelas yang baru, walaupun tantangannya kemarin-kemarin itu berat, tapi ternyata bisa kita lewati. Kenapa? Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita tetap menjadi saksi. Itulah adik-adik yang tadi Kaulan awal katakan, hal-hal apa saja yang membuat kita melakukan tugas dengan sukacita, karena kita merasa itu bukan beban, karena itu datang dari Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kesimpulannya adik-adik dalam pelajaran minggu pagi ini adalah kita bersyukur sebagai saksi Kristus karena Tuhan sudah mempercayakan kesaksiannya, Injilnya, untuk kita bisa memberitakan Kristus kepada kita. Tidak semua orang mendapat kepercayaan, mendapat tugas menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, mulai sekarang kita bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Bukan sekedar bicara, bukan sekedar omongan, tapi kita boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tindakan kita memperlihatkan bahwa kita adalah saksi Kristus. Hidup kita menyenangkan Tuhan, ya. Hidup kita jadi berkat buat orang lain. Nah, itulah rasa syukur kita menjadi saksi Kristus. Bisa adik-adik? Bisa, pasti bisa. Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kaulan. Nah, untuk merespon firman Tuhan itu, kita akan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 125 bait yang ketiga, Hidup yang Jujur. Setiap kerja kan ku lakukan demi namanya, rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Yesus mengorbankan darahmu bagiku, memberi masa depanku dan hidup bagiku. Ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita serahkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali ke hadapan-Mu dalam doa syafaat pagi hari ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan sudah menyapa kami dalam ibadah hari Minggu ini dengan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kami untuk bersyukur sebagai saksi Tuhan. Biarlah kami serahkan hidup kami seperti khusus adik-adik dalam kehidupan masing-masing untuk menjadi saksi Tuhan. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, dalam rangkaian filsafat, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah dari mulai tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah. Itu pula kami sebagai rakyat, ajar kami untuk bersatu hati membangun negeri ini, terlebih khusus dalam menangani melewati masalah pandemi COVID-19 ini. Berkati kami, biarlah kami keluar dari permasalahan ini karena pertolongan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus lebih besar dari sakit penyakit, dari segala apapun permasalahan yang ada di dunia ini. Begitu pula orang-orang yang mengalami kedukaan, mereka yang sakit, Tuhan berkati, Tuhan rawat mereka, sehingga mereka boleh mendapat penghiburan daripada Tuhan, dan mereka boleh mendapat kesembuhan daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat adik-adik teruna Tuhan dalam kehidupan mereka, khususnya dalam pendidikan mereka. Kami mengucap syukur kalau mereka boleh melewati tahun ajaran yang lama dan boleh memasuki tahun ajaran baru, dan berkati adik-adik yang masuk kelas yang baru, mereka yang masuk tingkat sekolah yang lebih tinggi, sekolah yang baru, Tuhan berkati mereka. Walaupun saat ini adik-adik masih belajar dari rumah, Tuhan berkati, biarlah mereka boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati orang tua dari adik-adik, berikan kesehatan bagi mereka, sukacita dalam kehidupan mereka, membimbing anak-anak mereka untuk selalu lebih dekat juga kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya, kakak-kakak pembina, teruna, Tuhan berkati masing-masing mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan salah kami. Inilah kami, jawablah, dengarlah doa kami, karena doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sampai pada saat atau waktunya kita akan memberikan persembahan. Kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena segala sesuatunya, apapun itu persembahannya, bila adik-adik berikan persembahan itu yang terbaik dari hati adik-adik yang paling tulus, maka semuanya itu akan menjadi kemuliaan dan dupa yang harum bagi Tuhan. Kita akan menyanyi lagu persembahan diambil dari Kidung Jemaat 92 bait 1. Kita menaburkan biji kebenaran. Adik-adik, kakak undang berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita yang telah kita kumpulkan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami telah mengumpulkan persembahan yang
saat ini ya Tuhan. Dan persembahan ini adalah persembahan yang kami berikan dari hati kami yang tulus ya Tuhan. Dan kami berikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami persembahkan ini bisa menjadi dupa yang harum dan bisa memperluas kerajaan-Mu, bahkan juga bisa dipergunakan untuk sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah Kau perbolehkan memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Adik-adik, kita sampai pada penghujung ibadah ini. Dengan tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Muda Mudi 109 bait 1 dan 4, buatlah pelitaku terus menyala. Dan kakak berharap bahwa ketika ibadah ini pun berakhir, pelita yang ada di dalam hati adik-adik akan terus menyala, sehingga apa yang adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari akan selalu mencerminkan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pagi hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau telah memimpin kami, menyertai kami dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pagi hari ini. Biarlah kami boleh kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing dan menjadi saksi Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga mau kembali dalam kehidupan dimanapun Tuhan tempatkan kami dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan mengirai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.